Film ini berlatar di Laut Irlandia, tempat seorang nelayan bernama Shrachuse sedang memancing. Ia tak menyangka akan menangkap seorang wanita cantik di antara tumpukan ikan saat jaringnya terangkat. Shrachuse segera menyelamatkan wanita itu dengan protokol resusitasinya. Wanita itu kemudian batuk mengeluarkan air. Ajaibnya, ia masih hidup meskipun telah menelan banyak air. Shrachuse meminta bantuan, tetapi wanita itu bersikeras bahwa ia baik-baik saja dan tidak ingin bertemu orang lain. Namun, ia sama sekali tidak ingat namanya. Akhirnya, Shrachuse tidak memanggil polisi dan membawa wanita itu ke rumah mendiang ibunya yang kosong. Shrachuse kemudian meninggalkannya sendirian karena ada urusan mendesak yang harus dilakukannya. Ternyata Shrachuse pergi ke rumah mantan istrinya. Namanya Maura. Shrachuse datang untuk menjemput putrinya, Annie, dan membawanya ke rumah sakit. Annie menderita gagal ginjal. Jadi, ia harus menjalani terapi dialisis di rumah sakit setiap minggu. Sambil menunggu putrinya menjalani proses dialisis, Shrachuse bercerita. Ceritanya tentang seorang nelayan yang menemukan seorang wanita cantik di jaring ikan. Akhirnya, Annie menyelesaikan terapi dialisisnya. Annie kemudian terkejut karena dia bisa meminjam kursi roda listrik dari rumah sakit. Shrachuse mengantar Annie kembali ke rumah ibunya. Di sana ada pacar Maura bernama Alex. Maura dan Alex sering mabuk, tetapi mereka tetap peduli pada Annie. Keesokan harinya, Shrachuse hendak pergi memancing. Kemudian dia bertemu lagi dengan wanita cantik yang dia temui kemarin. Wanita itu meminta Shrachuse untuk mengajaknya memancing bersamanya. Shrachuse menanyakan nama wanita itu lagi. Wanita itu kemudian mengatakan namanya Andin, yang berarti gadis dari laut. Sayangnya, hari itu Shrachuse hanya menangkap sedikit ikan. Tiba-tiba, Ondine mulai bernyanyi dengan suara merdu. Saat itulah Shrachuse mengangkat jaringnya, dan dia melihat banyak lobster raksasa di sana. Rupanya, nyanyian Ondine membawa keberuntungan baginya. Tangkapannya sangat banyak hari itu. Sekembalinya ke pulau, Shrachuse mengajak Ondine ke kota untuk menjual hasil tangkapan mereka. Tetapi Ondine menolak karena dia tidak ingin bertemu orang lain selain Shrachuse. Ondine bergegas kembali ke rumah. Setelah menjual lobster, Shrachuse pergi ke toko pakaian dan mencari pakaian untuk Ondine. Setelah itu, dia pergi ke sekolah Annie untuk menjemput putrinya. Saat itulah Annie menantang ayahnya untuk balapan pulang. Di perjalanan, Annie meminta Shrachuse untuk melanjutkan ceritanya. Menurut Annie, wanita dalam dongeng ayahnya adalah Selkie. Selkie adalah tokoh dalam mitologi, yaitu seekor anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia. Setelah mengantar Annie ke rumah Moira, Shrachuse pulang. Namun, Annie yang penasaran dengan dongeng ayahnya memutuskan untuk mengikutinya pulang. Shrachuse kembali ke rumah ibunya. Kemudian ia memberi banyak makanan dan pakaian baru kepada Ondine. Ondine senang menerima semua hadiah itu. Ia kemudian mencium pipi Shrachuse. Dengan wajah merah, Shrachuse pergi. Sementara itu, Annie curiga ayahnya menyembunyikan sesuatu di rumah neneknya. Ia kemudian pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang Silky. Keesokan harinya, Annie yang penasaran memutuskan untuk pergi ke rumah mendiang neneknya. Hari itu ia melihat seorang wanita berenang di laut. Dan itulah pertama kalinya Annie dan Ondine bertemu. Annie sangat yakin bahwa wanita di depannya adalah Selkie dan bukan manusia. Keduanya kemudian banyak mengobrol. Tetapi Annie ternyata tahu banyak tentang Ondine dan mengapa ia pergi ke daratan alih-alih ke laut. Ia yakin bahwa Ondine telah kehilangan mantel anjing lautnya. Menurut legenda, tanpa mantel itu, ia tidak bisa kembali ke laut. Ondine dan Annie kemudian berteman. Adegan beralih ke seorang pria yang sedang memandang lautan luas. Pasti pria itu sedang mencari sesuatu. Keesokan harinya, Shrachuse mengajak Ondine untuk melaut bersamanya lagi. Di atas kapal, Shrachuse mengajari Ondine cara mengemudikan kapal. Namun di tengah laut, seorang petugas laut lewat. Ondine sangat ketakutan dan langsung bersembunyi. Ia kemudian menggunakan kakinya untuk mengemudikan kapal. Setelah itu, Ondine mulai bernyanyi lagi. Dan yang mengejutkan, kini jaring Shrachuse menangkap begitu banyak ikan. Bahkan, ia belum pernah menangkap ikan sebanyak ini sebelumnya. Namun, petugas laut itu berhenti di kapal karena curiga dengan tangkapan Shrachuse yang banyak. Mereka mengira Shrachuse menggunakan jaring terlarang. Para petugas juga memeriksa kompartemen kapal dan menemukan Ondine, yang bersembunyi di sana. Ondine memberitahu mereka bahwa Shrachuse menggunakan jaring biasa saat menangkap ikan. Akhirnya, para petugas pergi. Shrachuse mengajak Ondine pergi ke pasar untuk menjual ikan. Karena orang lain telah melihatnya, Ondine setuju untuk ikut Shrachuse ke pasar. Sementara itu,
Ketika mereka tiba di daratan, para nelayan lain takjub melihat wanita secantik itu di pasar ikan. Shrachuse mendapatkan banyak uang dari penjualan ikannya. Kemudian mereka pergi ke kota dan membawa Ondine. Ondine sibuk membeli pakaian baru sementara beberapa wanita memperhatikannya dari luar toko. Mereka sangat kagum melihat kecantikan Ondine. Keesokan harinya, Annie datang mengunjungi Ondine. Ondine memutuskan untuk mengajari Annie berenang di laut. Saat berenang, Ondine tiba-tiba panik. Ternyata di dasar laut, dia menemukan mantel bulu anjing lautnya yang hilang. Annie mengatakan bahwa dia harus mengubur mantelnya di tanah, agar bisa hidup 7 tahun lagi di darat. Ternyata Annie membaca cerita itu dari buku perpustakaan. Kemudian mereka pergi mengubur mantel itu di kebun di belakang rumah. Sore harinya, Shrachuse membawa Annie dan Ondine ke sebuah festival di kota. Annie menceritakan legenda Selkie dan meminta Ondine untuk mengakui bahwa dia adalah seorang Selkie. Tetapi Ondine menyangkalnya. Di tengah festival di tepi laut, seorang pria misterius tampak mencari Ondine. Sesampainya di festival, Annie tetap memaksa Ondine untuk mengakui bahwa dia adalah seorang Selkie. Karena dia tidak mengaku, Annie mengendarai kursi rodanya dengan cepat dan melompat ke laut. Tanpa berpikir panjang, Ondine segera berlari dan melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Untungnya, Annie selamat. Annie memberitahu ayahnya bahwa Ondine bisa bernapas di bawah air. Annie diantar pulang dan Shrachuse mengantar Ondine kembali ke rumah ibunya. Shrachuse kemudian memberitahu ibunya bahwa dia dulunya seorang pecandu alkohol. Itulah mengapa dia tidak mendapatkan hak asuh Annie. Dia memutuskan untuk berubah demi putrinya. Kemudian mereka berdua bersama. Keesokan harinya, Shrachuse pergi ke gereja dan bercerita tentang Ondine. Ia mulai takut kehilangan Ondine. Di luar gereja, ia bertemu dengan pria misterius itu. Pria itu bertanya tentang Ondine. Menurut Shrachuse, Ondine adalah wanita yang membawa keberuntungan baginya. Hari itu, Shrachuse kembali menemani Annie menjalani terapi dialisis. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka tidak dapat menemukan Mora. Jadi Annie mengajak ayahnya ke sebuah bar. Benar saja, Mora dan Alex sedang bermain kartu dan mabuk. Shrachuse meminta izin agar Annie tinggal di rumahnya, tetapi Mora tidak mengizinkannya. Ia bahkan meminta Shrachuse untuk pulang dan menemui Ondine saat ia tidur. Ondine terbangun mendengar suara mobil yang mendekat. Ternyata pria misterius itu datang mencarinya. Shrachuse, yang pulang ke rumah, terkejut karena rumahnya berantakan seolah-olah telah dirusak. Ia segera mencari Ondine dan berhasil menemukannya di tepi sungai. Ternyata pria misterius itu adalah suaminya, yang datang mencarinya. Shrachuse memintanya untuk menyampaikan permohonan agar suaminya pergi. Annie mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa menyampaikan permohonan, maka semua permohonannya akan dikabulkan. Namun Ondine ingin berdoa agar Annie sembuh dari penyakitnya. Kata-kata Ondine menyentuh hati Shrachuse. Sementara itu, pria misterius itu mencari Ondine di tengah kota. Pada saat yang sama, Maura, yang mabuk dalam perjalanan pulang bersama Annie dan Alex, sayangnya, kedua mobilnya bertabrakan, menyebabkan kecelakaan. Alex bahkan terlempar dan meninggal di tempat kejadian. Pada saat yang sama, Shrachuse, yang sedang mengantar Ondine ke kota, melihat kecelakaan itu. Dia sangat panik ketika menyadari itu adalah mobil Maura. Untungnya, Annie selamat dari kecelakaan di rumah sakit. Shrachuse diberitahu bahwa Annie membutuhkan operasi transplantasi ginjal segera. Ternyata, Alex memiliki jaringan ginjal yang cocok dengan Annie. Di rumah sakit itulah Ondine bertemu suaminya, yang terluka. Suaminya memintanya untuk pulang bersamanya, tetapi Ondine memiliki satu syarat. Dia tidak ingin suaminya ikut campur lagi dalam kehidupannya. Operasi Annie berjalan lancar, di luar dugaan. Itu semua berkat doa Ondine untuk kesembuhan Annie. Keesokan harinya, Shrachuse dan Mora menaburkan abu Alex di laut. Mora kemudian mengizinkan Shrachuse untuk merawat Annie, dengan satu syarat. Ondine tidak boleh bersamanya. Malam itu, Mora memaksa Shrachuse untuk menemaninya minum di bar. Awalnya, Shrachuse menolak, tetapi Mora terus memaksa sampai akhirnya dia setuju. Malam itu, Shrachuse mabuk. Dia kemudian mencari Ondine, yang bersembunyi di perahunya. Dia membawanya ke sebuah pulau dengan mercusuar. Ada banyak anjing laut di pantai. Shrachuse memaksa Ondine untuk turun ke pulau itu. Masih mabuk, dia kemudian meninggalkannya sendirian. Ondine, yang menyadarinya, segera mengejar perahu Shrachuse. Dia sangat sedih karena harus berpisah dengannya. Sirachus mengatakan manusia dan Selkie tidak bisa hidup bersama. Suatu malam tiba. Ondine melepas sepatu dan mantelnya. Dia kemudian melompat ke laut dan berenang.
Malam itu, Syracuse pergi menjemput Annie dan membawanya kembali ke rumahnya. Annie bertanya di mana Ondine berada. Annie sangat yakin Ondine akan kembali karena dia meninggalkan sesuatu. Di pagi hari, Annie sedang menonton TV. Ada acara yang menampilkan seorang pria bernyanyi. Syracuse menyadari bahwa lagu yang dinyanyikan pria itu sama dengan lagu yang sering dinyanyikan Ondine. Ia menyadari kebodohannya. Ternyata lagu itu bukanlah lagu hayalan dan Ondine bukanlah tokoh dongeng. Ia segera pergi ke pulau tempat mercusuar berada. Sayangnya, Ondine tidak dapat ditemukan. Dia menyadari keberadaan sepatu dan mantel Ondine dan dia bisa melihatnya di sisi lain pulau. Dia segera menuju pulau itu. Di sana Ondine terbaring kedinginan. Syracuse memeluknya erat-erat. Akhirnya, Ondine menceritakan kebenaran tentang dirinya. Ternyata dia adalah pengedar narkoba dari Rumania. Bersama rekannya, Vladik, mereka membawa banyak heroin untuk diselundupkan. Namun, aksi mereka tertangkap oleh penjaga pantai. Ondine melompat ke laut untuk melarikan diri dari jebakan petugas. Sementara itu, Vladik ditangkap karena tidak bisa berenang. Tetapi Ondine tersapu ombak dan tenggelam. Saat itulah dia tertangkap jaring Syracuse dan diselamatkan. Malam itu, Syracuse membawa Ondine kembali ke rumahnya. Tetapi ternyata mereka adalah tamu tak diundang. Vladik ada di sana mengancam akan membunuh Ondine. Syracuse dan Vladik berkelahi. Sayangnya, Vladik tidak sendirian. Temannya datang dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Sementara itu, Vladik meminta Ondine untuk menyerahkan semua heroinnya. Demi menyelamatkan Syracuse dan putrinya, Ondine mengungkapkan tempat persembunyian heroin tersebut. Namun, ketika Vladik menggali di kebun belakang rumah, mereka tidak menemukannya. Ternyata Ondine telah melepas mantel yang berisi heroin tersebut. Annie masih percaya bahwa Ondine adalah Selkie dan dia menyembunyikan mantelnya agar Ondine bisa tinggal bersama mereka selamanya. Akhirnya, Annie mengatakan bahwa mantel itu ada di perangkap lobster. Ondine, yang menyadari bahwa Vladik tidak bisa berenang, mendorongnya ke laut. Pada akhirnya, Vladik meninggal karena mencoba mengambil heroin dari perangkap lobster. Polisi menangkap rekan Vladik dan membawa Ondine ke kantor polisi. Keesokan harinya, Syracuse kembali menemui pendeta untuk berbicara. Pendeta memberitahu Syracuse bahwa Ondine akan dideportasi. Namun, dia bisa tetap tinggal di Irlandia jika menikah dan menjadi warga negara Irlandia. Akhirnya, Syracuse meminta pendeta untuk memberkati pernikahan mereka. Keduanya menikah dengan bantuan Annie. Sekarang keluarga kecil itu hidup bahagia. Begitulah akhir film ini. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang film ini? Berikan komentar Anda di bawah.